Gulai patin dalam kuali, Oh, dimakan orang pakai terasi. aduh. Bual-bual santai hadir kembali, obrolan cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat NN, senang sekali kita bisa kembali melanjutkan program Bual-bual santai. Dan tentunya banyak hal yang menarik ingin kita bahas, kita kupas bersama narasumber-narasumber yang kita undang khusus nih untuk memberikan informasi menarik untuk Anda, dan tentunya harapan kita memberikan inspirasi seperti motonya, obrolan cerdas menginspirasi. Kali ini tamu saya juga menginspirasi. Di pemerintahan Kota Pekanbaru, tamu kita ini sudah meniti karir sampai kepada posisi-posisi yang sangat penting. Dan untuk di pemerintahan kali ini di bawah Wali Kota Agung Nugroho, beliau baru-baru ini dipercaya menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Perikanan Kota Pekanbaru, Distankan kalau singkatannya. Beliau adalah Pak Mai Sisko, Esos MSI. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Pak Kadis? Ya, alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya, yang lancar semua. Luar biasa obrolan bual-bual ya, santai ya. Ya, kita ingin mengajak tokoh-tokoh, kemudian dari pemerintahan, dari swasta dan macam-macam lah ya, untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi yang barangkali bisa juga bermanfaat bagi para penonton kita di channel YouTube TNN Channel ini. Nah, kali ini kita mengundang Pak Mai Sisko ini mau tahu tentang seperti apa nih program di Distankan Pekanbaru ini di bawah kepemimpinan, karena memang baru beberapa waktu ya. Nah, tentunya sudah konsolidasi dengan para staf di dinas untuk tahun 2025 ini. Kira-kira bisa dijelaskan apa program-program strategis yang akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan? Ya, terima kasih. Jadi terima kasih dan salam bual-bual santai Kota Pekanbaru. Jadi memang saya belum lama ini saya dipercaya oleh Bapak Wali Kota, Bapak Agung Nugroho sebagai Kepala Dinas Perikanan. Sebenarnya yang ada di dalamnya itu Dinas Perikanan, Peternakan, Perkebunan, dan Pertanian. Jadi 4 bidang. 4 bidang, 4 OPD digabung menjadi satu, luar biasa kan gitu kan. Yang sebelumnya juga saya kan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ya kan. Artinya hulu dan hilir gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan yang luar biasa lah. Menurut saya, dan saya kira terkait masalah Dinas Pertanian dan Perikanan ini juga tidak jauh ilmunya dengan Dinas Ketahanan Pangan. Iya, berhubungan. Iya, berhubungan. Karena kalau kita berbicara masalah ketahanan pangan, kita lebih kepada hilir. Karena kita berbicara kepada ketersediaan, kita berbicara distribusi pangan, kita berbicara masalah keamanan pangan, kerawanan pangan. Nah, sementara kita untuk di Dinas Pertanian ini lebih kita kepada hulunya, di hulu. Nah, jadi di hulunya itu bagaimana produksinya, bagaimana meningkatkan produksinya. Ini luar biasa. Sementara kita mengetahui bahwa Kota Pekanbaru ini untuk pangan sendiri itu sangat kecil. Ya. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri, ya kan, bagi saya yang diamanahkan di Dinas Pertanian ini, bagaimana supaya produksi yang ada di Kota Pekanbaru ini juga ya minimal ya adalah pergerakan, kan gitu kan, karena tentu harus dilakukan strategi-strategi dan inovasi lah ya, kan gitu kan. Ini juga luar biasa, tapi ya asik gitu kan. Ya kan, apalagi saya memang di situ didukung oleh 4 kabit. Saya kira kabitnya juga luar biasa, saya kira. Ada kabit
pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Masing-masing saya kira sayap-sayapnya bagus-bagus saya kira kan. Jadi kalau udah bagus, saya juga menjalankannya itu juga lebih enak gitu kan. Itu. Nah, tapi kan tadi dibicarakan tentang tantangan ya. Pekanbaru ini kalau kita ya sudah lama tinggal pasti tahulah kita ini tergantung dengan pasokan pangan dari sumber pangan dari daerah tetangga gitu kan. Nah, tapi kan kalau dilihat di Pekanbaru sendiri potensinya seperti apa nih Pak Kadis? Jadi memang potensi untuk Kota Pekanbaru ini sangat kecil, ya kan. Makanya pemerintah pusat itu di tahun 2021 itu membentuk namanya itu Badan Pangan Nasional. Sebenarnya apa sih sebetulnya yang menjadi titik sentra permasalahan di ketahanan pangan? Sementara seharusnya kan juga udah ada Kementerian Pertanian. Kan gitu kan? Iya. Dari dulu kita waktu kecil saya juga udah tahu itu namanya Kementerian Pertanian itu, kan gitu, udah tahu, kan? Cuman seperti apa ini kan gitu kan, dua organisasi ini pemerintah yang satu ke hilir, yang satu di hulunya, ya kan? Nah ini nih, nah, jadi kalau hulunya tidak bagus, artinya hilirnya juga tidak bagus, ya kan? Nggak bisa. Ya kalau ibarat sungai tentu kenapa dia tentu yang hulunya harus dibersihkan dulu supaya di bawahnya juga lancar airnya kan gitu kan. Itu. Jadi di Dinas Pertanian ini sama ketika kita lihat bahwa memang Kota Pekanbaru ini bukan sentra produksi. Tetapi apakah Kota Pekanbaru tidak berhak atau layak untuk jadikan tempat produksi? Saya kira itu layak, ya kan? Karena apalagi Kota Pekanbaru, ibu kota, pusat kota, jadi acuan dari kabupaten kota yang lain, Kota Pekanbaru, sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk membangun pangannya sendiri, pertaniannya itu. Nah, dengan strategi-strategi tentu ada berbentuk macam-macam, ya kan? Ya salah satunya mungkin ya buatkan greenhouse, farming, karena itu yang ada di perkotaan, sehingga tentu merekayasa sehingga masyarakat juga bisa menanam itu tidak perlu lahan yang luas. Iya kan, menanam kalau selama ini kan orang selalu berpikiran misalnya kalau mau jadi petani atau jadi pekebun gitu kan harus tinggalnya di desa, di pelosok. Betul. Tapi kan kalau sekarang muncul tadi udah disinggung ada greenhouse, urban farming. Saya lihat Pak Wali Kota juga gencar banget di sekarang tentang membangun bagaimana urban farming ini bisa lebih baik ke depannya. Iya. Jadi memang di sini kan Dinas Pertanian harus dapat masuk untuk bagaimana untuk mengatasi masalah produksi di Kota Pekanbaru. Karena apalagi saat ini juga ada yang namanya MBG, makan siang bergizi. Makan siang bergizi itu juga luar biasa kebutuhan bahan-bahan pangannya. Kalau pemerintah juga tidak siap untuk mengatasi ini, tentu kita mengharapkan dengan siapa? Karena di kabupaten-kabupaten lain juga ini juga membutuhkan juga asupan pangan itu. Misalnya kita ke Sumbar, itu kan nanti ada Sumbar. Sumbar itu juga butuh juga asupan untuk makan siang bergizinya. Iya kan itu. Untuk produk-produknya untuk diserap oleh di MBG-nya. Dan tentu kita juga harus menyiapkan langkah-langkah strategi itu gitu. Makanya bagaimana dengan menghidupkan petani-petani lokal, kelompok-kelompok tani, KWT-nya itu juga bisa mengangkat ekonomi masyarakat daerah wilayahnya itu contoh. Ketika ada misalnya dapur pangan, dapur gizi MBG itu ada misalnya wilayah A. Wilayah A itu misalnya kita lihat contohnya Bukit Raya lah ya. Di radius Bukit Raya itu di 3 kilo itu seharusnya dengan berdirinya MBG makan siang bergizi gratis di situ, seharusnya di kisaran 3 kilo radius itu masyarakatnya juga tumbuh secara ekonomi. Masyarakatnya tumbuh ekonomi untuk mensupport, untuk mensuplai bahan-bahan pokok, bahan bakunya itu ke
dapur MBG itu, sehingga diharapkan tidak lagi mengambil dari pasar-pasar dari luar, sehingga masyarakatnya juga ekonominya juga bangkit. Yang diharapkan itu kan gitu. Karena salah satunya kan ini cita-citanya Bapak Presiden. Betul. Nah, harapan itu Pak Presiden itu kan sebenarnya bukan hanya soal tujuan utamanya siswa dapat makanan bergizi yang bisa memenuhi gizi itu mereka, saja. Tapi juga harapan di pinggirnya itu ekonomi tumbuh, kan? Masyarakat Kan, tumbuh. Hadirnya SPPG itu kan menyerap tenaga kerja. Betul. Kemudian bahan bakunya juga terserap. Iya, benar. Kan tadi seperti kata Pak Kadis, kalau di sekitar Marpoyan Damai itu kan memang banyak petani kan. Benar bisa. Jadi kalaulah di Kota Pekanbaru ini misalnya berapa sih luas Kota Pekanbaru? Ada sekitar 600-an ya 600-an. Oke lah, taruh aja 600 berapa jumlah anak didik di Kota Pekanbaru. Kita bagi nanti. Artinya dalam satu radius 3 kilo itu bisa ada 4-5 sekolah yang masuk di dalam radius itu. Artinya bisa mensuplai sekitar 3.000 untuk diberikan makan siang bergizi. 3.000 setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, minimal 5 tahun dalam masa kepemimpinan Bapak Presiden. Itu berapa kebutuhan pangan yang harus disiapkan oleh pemerintah di daerah itu. Nggak mungkin pemerintah pusat menyediakan itu. Tentu pemerintah daerah, karena lahannya itu yang ada di daerah. Makanya juga pemerintah kota dalam ini sangat mendukung program MBG itu. Dengan seperti apa? Ya dengan cara bagaimana menyiapkan lingkungan, KWT-KWT-nya, petani-petaninya, petani lokalnya juga sudah itu juga yang harus bisa mensuplai. Makanya juga harga dari makan siang bergizi itu berkisaran kalau tidak salah itu sekitar 15.000 ya. 15.000 itu memang untuk makan bergizinya itu sekitar 10.000 ya kan. Yang sisanya 5.000 untuk operasional. Karena setiap dapur itu ada sekitar 50 tenaga. Tenaga itu juga diambil dari kisaran radius yang 3 kilo tadi. Artinya kan suplai tenaga kerjanya juga bagus. Sudah tuh masyarakatnya bisa KWT-KWT yang di sana tumbuh. Misalnya buat bisa ternak lele, bebek, itu ikan dan lain-lainnya juga bisa di situ. Di situ. Jadi ini juga luar biasa lah saya kira. Nah, sekarang kan itu tadi konsep pertanian di kota itu kan memang memerlukan skill gitu. Betul. Ya, memerlukan support lah. Tadi ada KWT, wanita tani gitu ya, karena mereka ini termasuk yang potensial untuk didorong ya, karena memang daripada cuma ngurus rumah tangga ya kan, mungkin di sisa waktu itu bingung mau ngapain kan bisa bertani, memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah. Betul. Nah, sebenarnya kalau saya melihat Pak Gadis ya, kalau bicara lahan sebenarnya Pekanbaru kan sebenarnya cukup banyak lahan gitu ya. Kalau kita bilang sudah sangat padat mungkin enggak juga lah Pekanbaru. Kalau kita lihat jalan masih banyak dan banyak terlantar. Benar. Nah, ini gimana strategi kita supaya muncul minat bertani misalnya, kemudian menjadikan pertanian itu memang sebagai ladang pemasukan atau cuan kalau istilah sekarang itu kan potensi cuan. Nah, ini ada nggak memang upaya dari Dinas Pertanian ini untuk mendorong orang terjun ke dunia pertanian? Memang selama ini kita memang ketika kita petani itu biasanya kita bagaimana kita memproduksi, misalnya ayo kita menanam apakah cabai atau tanaman hortikultura dan lainnya, ayo menanam kan gitu kan. Kita menanam, suruh menanam, tetapi yang penting bagi pemerintah ya seharusnya ini juga harus disiasati oleh pemerintah sendiri. Sebenarnya yang dibutuhkan seluruh masyarakat atau petani itu sebenarnya hilirisasi. Hilirisasi, kemana jualnya? Iya. Ini penting. Kalau kita semua bisa ada tempat yang mau menampung
saya kira semua orang akan menanam. Kita dari dulu memang saya sendiri dulu ya juga menanam juga, tetapi ketika di masa panen kita jualnya kemana? Kan gitu. Nah, sekarang kan ya, ketika kita jual kemana, Presiden Prabowo dengan cita-citanya juga bahwa sangat cerdas saya kira, karena menciptakan hilirisasi itu salah satunya serapan di dalam MBG itu sendiri. Itu. Nah, ada serapan MBG di situ, ada dalam bentuk yayasan, diikut sertakan masyarakat itu, dan pemerintah yang menyiapkan sarana-sarana itu gitu kan. Dan saya setelah dilantik saya memang melihat dan memang saya tertarik ya terkait masalah pertanian ini, memang saya tertarik ya, juga menjadi hobi ya kan. Jadi saya melihat harus ada langkah-langkah strategi melakukan edukasi ke masyarakat supaya bagaimana masyarakat bisa menanam, dan tanaman itu harus bisa siapa yang membeli, sehingga yang membeli itu juga harus menjadi menghasilkan kan gitu. Dan saya melakukan langkah-langkah itu. Yang pertama juga saya di kantor saya itu kan sekarang kita di Jalan Sudirman itu masuk di jalan apa ya? Ibrahim Wisata itu. Di kantor kita itu juga sangat luas. Saya lihat 3 hektar setengah, luar biasa itu kan. Tapi ini kan belum termanfaat dengan baik gitu kan. Jadi rencananya memang besok pagi itu saya akan mengundang akademisi dari kampus-kampus pertanian besok untuk memberikan masukan-masukan di Kota Pekanbaru ini. Sebetulnya yang dibutuhkan di Kota Pekanbaru ini sebenarnya komoditinya apa sih? Kan gitu. Nah, sehingga kita mempunyai satu contoh yang bisa menjadi tempat edukasi. Dan saya memang rencana akan membuat plan-nya di kantor itu yang 3,5 hektar itu rencananya kedepannya akan saya buat itu greenhouse tanaman-tanaman dan perikanan menjadi tempat contoh dan edukasi. Edukasi, dan tentu juga anak-anak sekolah nanti bisa menjadi edukasi di sana. Dan tentu mahasiswa praktek bisa di sana. Sudah itu juga teman-teman yang dari luar kota juga bisa melihat edukasi di sana. Tetapi dalam bentuk tata kelola yang bagus, sehingga akan tercipta di situ nanti sistem pertanian yang terintegrasi dengan dalam bentuk greenhouse yang sesuai dengan masa kini dengan perkotaan. Sehingga nanti juga akan diminati oleh kaum milenial, kaum Z, karena bertani itu sebetulnya menyenangkan. Kan gitu. Kalau ketemu ketemu celahnya, menyenangkan. Memang kita berhubungan dengan tanaman, apalagi kalau kalau tanam itu kan dari bibit sekecil ini nggak nampak, malah kecil, tanam itu ngelihat dia bertahap tumbuh jadi besar, itu sebenarnya bagi sebagian orang itu seni yang indah sekali. Betul. Nah, cuma tadi memang bahwa bagaimanapun kita kan harus relate dengan pendapatan gitu, bahwa kalau bertani itu menghasilkan sesuatu yang memang bisa menopang hidup, pasti banyak orang mau ke sana gitu. Nah, itu dalam rapat MBG saya yakin ada dilibatkan lah banyak stakeholder ya. MBG. Nah, itu ada kesepakatan nggak soal akan ngambilnya itu dari mana gitu? Oh ya, jadi memang kan itu kalau dalam cita-citanya Bapak Presiden ini memang bagaimana di daerah ini tercipta suatu ekosistem ekonomi yang menumpang ke masyarakat di daerah-daerah, khususnya Kota Pekanbaru. Kalaulah misalnya berdiri satu, misalnya SPPG, misalnya di Bukit Raya satu, itu artinya juga kan di sana secara ekonomi kan itu tumbuh dan bergerak. Di samping kita menyiapkan generasi ke 2045. Tetapi bagaimana juga di saat itu juga kita bisa ibu-ibu rumah tangganya yang selama ini mungkin duduk-duduk di rumah main HP gitu kan, merompi-rompi, tetapi ketika di radius itu ada aktivitas yang
yang direkrut oleh SPPG tadi, oleh dapur tadi, di situ ada juru masak, juri cuci piring, juri ngupas bawang, kan gitu kan. Nah, pokoknya semua aktivitas itu ada dengan langkah-langkah SOP-nya lah, gitu. Dan ini kan juga luar biasa saya kira. Artinya juga sudah itu ada KWT-KWT yang di situ akan tumbuh. KWT akan tumbuh di situ. KWT yang akan tumbuh ini juga luar biasa. Ekonomi masyarakatnya itu luar biasa. Saya kira apa yang digagas oleh Bapak Presiden itu, kalau saya menilai dan saya masuk di dalam itu, ini langkah strategi dan luar biasa untuk bagaimana program-program untuk pengentasan kemiskinan di daerah-daerah. Cuman kan memang dalam kondisi saat ini itu memang kadang-kadang ya namanya barang baru, barang baru, program baru, sehingga masih banyak penyesuaian. Yang ini kurang tepat, ini menjadi tepat. Oh, ini kurang pas, ini dipaskan di sini ya kurang, itu biasa di dalam tata kelola bagaimana untuk mencari yang lebih yang bagus, yang baik itu kan. Nah, itu yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi saya bilang ini sangat luar biasa. Walaupun mungkin ada permasalahan-permasalahan, tapi setiap satu yang usaha yang kita yang positif itu, setiap kita yang buat itu pasti akan ada satu yang untuk tantangan-tantangan ya, pasti di lapangan nggak mungkin itu kan, gitu kan. Lancar di zaman Nabi aja di waktu itu seperti itu juga kan, gitu kan. Penyebaran Islamnya juga banyak juga tantangan. Itu kan, apalagi di zaman-zaman saat ini modern juga, jadi jangan juga banyak gitu kan. Jadi saya kira memang ini sangat luar biasa lah, saya kira. Nah, untuk bisa menumbuhkan semangat di bidang pertanian, perkebunan dan sebagainya, ini kan ya masyarakat perlu didukung, perlu betul. Sosialisasi, edukasi. Kalau untuk tenaga yang sifatnya macam PPL itu atau pendamping, itu di Dinas Pertanian Kota Pekanbaru banyak itu. Oh ya, jadi memang kalau nggak salah di Dinas Pertanian itu kurang lebih itu di atas 150-an ya tenaganya, luar biasa saya kira. Tapi di situ kan juga udah ada situ tenaga PPL. Dan saya kira juga ini juga langkah strategi yang dilakukan Presiden dengan Kementerian Pertanian, melihat, membaca di lapangan di daerah itu tenaga PPL ini seperti apa ya, kok tidak berkembang ya, kok grade-nya gitu-gitu aja ya. Karena kita lihat juga PPL ini biasa dengan orang-orang yang masih yang lama, karena minatnya juga kurang kan, gitu kan. Makanya dengan aturan yang baru saat ini disiapkan, rencananya juga PPL itu akan ditarik menjadi pegawai pusat. Menjadi pegawai pusat. Kenapa menjadi pegawai pusat? Karena supaya ada satu komando. Ada perbaikan grade kepada mereka PPL itu, supaya mereka dapat memberikan nantinya penyuluhan yang bagus, sehingga ada yang disampaikan oleh penyuluh ke masyarakat. Jangan nanti masyarakat petaninya itu lebih cerdas daripada penyuluh, ya kan? Ya, penyuluh bilang apa? Iya, itu 10 tahun lalu udah ada. Iya, ada juga kan. Nah, itu perlu. Jadi apa yang dilakukan langkah Kementan itu sangat luar biasa. Artinya satu komando itu, ketika misalnya ada diklat atau pendidikan untuk itu sudah diinstruksi, itu betul-betul jalan. Sehingga karena kan berbasis kinerja ya, saya kira. Jadi ini luar biasa saya kira, sehingga tentu grade teman-teman di dalam PPL-nya juga akan naik. Akan naik, dan pengalaman ilmunya juga yang akan dapat itu juga luar biasa juga. Nah, jadi nanti di dalam sentuhan-sentuhan untuk memberikan masukan-masukan ke petani itu, tentu kalau udah diproduksi tentu ada hasil. Kalau hasil misalnya 1 hektar itu hasilnya berapa? Ya, jangan nanti ketika masyarakat kita suruh bertani, ayo bertani, tetapi kita tidak pernah mengukur 1 hektar itu berapa hasilnya per bulannya atau per 3 bulan itu seperti apa, perawatan seperti apa, sehingga tidak kelihatan nilai produksi itu sendiri, jumlah produksi itu sendiri. Nah, kalau ini juga kalau tidak dilakukan itu, kita kan tidak tahu jadinya sebetulnya kebutuhan Kota Pekanbaru tuh terkait masalah hasil produksi, contohnya ubi misalnya ya kan, itu berapa sih sebetulnya kan, gitu.
Apakah kita mengarang-arang? Kan tidak. Makanya juga dengan adanya ilmu yang dilakukan nanti PPL-nya juga saya kira ini sangat luar biasa, saya bilang kan, sehingga dapat mengedukasi, betul-betul memberikan pelatihan yang luar biasa. Dan juga PPL-nya juga nanti akan memberikan dalam bentuk memberikan motivasi ke petani-petani itu tidak lagi yang konvensional, kan gitu, yang lebih kepada bagaimana meningkatkan grade. PPL juga meningkatkan grade para petani. Kalau udah meningkatkan grade para petani, lahannya juga secara ekonomi petaninya seharusnya meruntung. Lebih banyak seharusnya. Seharusnya misalnya panennya misalnya 1 kali dalam 1 tahun bisa 2 kali. Kalau seharusnya panennya itu misalnya 1 ton bisa 2-3 ton. Nah, ini perlu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani khususnya di Kota Pekanbaru seperti itu kira-kira. Menarik ini memang kita nggak bisa lepas dari kebutuhan pangan. Siap. Kan? Artinya bahwa bertani, berkebun itu sepanjang peradaban manusia harus tetap ada. Kalau nggak kita berhenti makan. Iya, benar. Kecuali sudah bisa kita nonton YouTube itu ada makanan terus kenyang sendiri. Betul. Kita bisa berhenti menggunakan HP, tetapi kita tidak bisa berhenti menggunakan makan. Pangan, ya kan gitu. Jadi itu sesuatu yang memang akan selalu ada dan menjadi kebutuhan sepanjang manusia. Dan mau nggak mau dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, kebutuhan pangan itu kan sekarang selalu menjadi isu bahwa dengan terbatasnya lahan misalnya, kemudian perubahan iklim itu kan selalu jadi isu tentang apakah kebutuhan pangan kita akan aman terus. Gitu. Nah, kan itu yang harus jadi perhatian oleh pemerintah dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, kalau program yang atau ada kegiatan apa yang besar yang akan dilaksanakan di Pekanbaru terkait dengan pangan gitu, ada Pak Kadis? Iya, jadi memang kedepannya juga akan kita saat ini juga kebetulan juga saya masih baru di sana, tetapi baru bagi saya karena juga ini bagian juga yang saya geluti di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi bagi saya sebetulnya tidak ada yang baru, tetapi terus ada strategi-strategi yang inovasi. Memang kabit-kabit di Dinas Pertanian sekarang itu memang saya ajak dan saya dorong untuk berinovasi masing-masing. Ya, salah satunya juga kita akan lakukan di saat nanti di tanggal 16 ini akan ada Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia. Dan Oktober ini. Jadi apa sih langkah kita untuk bagaimana itu memberikan edukasi ke masyarakat bahwa pemerintah kota juga hadir di tengah kondisi ekonomi juga dalam kondisi yang juga saya kira masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Tentu dalam ini perlu kita ngambil langkah-langkah strategi, dan juga di dalam kegiatan itu direncanakan juga kita akan mengumpulkan seluruh petani yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk di nelayan tangkap Kota Pekanbaru dan budidaya ini juga akan kita libatkan di situ. Dan malah kita bagaimana juga kita supaya memberikan rasa aman kepada petani-petani. Bagaimana kita juga memberikan rasa nyaman dan betul-betul melindungi petani, dan kita saat ini juga menggandeng BPJS Tenaga Kerja. Nanti kita akan menggandeng BPJS Tenaga Kerja untuk bagaimana untuk mensupport, mendorong, karena ini termasuk pekerja-pekerja rentan. Pekerja-pekerja rentan yang harus kita bantu petani-petani itu. Sehingga juga saya kemarin udah ketemu dengan BPJS Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ini, dengan juga Bank BRI juga saya berkolaborasi pengen, karena untuk menuntaskan segala sesuatu tuh saya kira tidak bisa pemerintah saja. Sampai semua kalau kolaborasi. Kalau saya mengibaratkan kalau kita selalu kadang kita nonton film Marvel itu, ya kan? Marvel, superhero, kayak gitu ya. Ya, kalau Marvel kan terkenal. Itu biasanya kalau dulu Marvel itu untuk menumpas kejahatan itu cuma satu Superman cukup, ya kan? Sekarang nggak bisa. Dihadirkan ada Superman, ada Batman, ada itu. Artinya apa? Kalau kita tarik kesimpulan bahwa
untuk dalam segala sesuatu, untuk bagaimana kita bisa untuk membantu masyarakat itu untuk memecahkan permasalahan itu memang kuncinya harus kolaborasi. Ya. Nah, jadi dengan lakukan kolaborasi salah satunya dengan BPS itu juga kita tuntut juga BPS. Ini kita bisa enggak kita minta bantu ini minimal ini untuk Oktober, November, Desember ini bisa enggak kita gratiskan ini para nelayan-nelayan petani-petani yang artinya pekerja-pekerja rentan ini, gitu kan? Wah, agak sulit. Wah, gimana ini? Gitu kan? Akhirnya mereka memberikan sinyal lampu hijau bahwa nanti ini juga untuk BPJS-nya 3 bulan di tahun ini masih ada Oktober, November, Desember. Insya Allah ini gratis. Nah, kan ini juga luar biasa. Nah, itu juga nanti kita tarik lagi Bank BRI ini gimana ini kan? Ini kan udah 200 triliun yang diturunkan oleh pusat kan oleh Kementerian Keuangan kan. Itu Bank BRI dapat kucuran dana sekitar 55 triliun. Wah, ini uangnya mau diapain nih kan gitu kan. Karena banknya itu juga harus mencari bagaimana untuk membantu masyarakat. Karena diinstruksikan memang saya lihat kemarin itu bukan untuk membantu untuk membeli barang-barang berharga atau di dalam surat-surat berharga, tetapi lebih kepada bagaimana bisa uang ini bisa didistribusikan ke masyarakat, sehingga dalam modal usaha gitu macam. Jadi ini juga sangat terbantu. Makanya kita pemerintah ya hadir bersama-sama bagaimana ini untuk mengkolaborasikan supaya di dalam nanti kegiatan kita nanti di dalam suatu event nanti juga untuk mencapai Hari Pangan Sedunia, kita bisa betul-betul dapat para petani, nelayan juga rasa ada pemerintah kota hadir di tengah mereka. Itu kira kita. Baik, bermasa. Pak Kadis, menarik nih infonya. Jadi para petani, para peternak, ya, luar biasa. kemudian ya pekebun, pemerintah Kota Pekanbaru ini punya komitmen lah untuk terus mensupport, membantu dengan berbagai terobosan-terobosan dan kolaborasi bagaimana supaya program di tadi ada 4 bidang tadi ini bisa terus berjalan dengan baik ya. Betul. Dan kebutuhan masyarakat akan pangan itu terjamin. Luar biasa. Kan kita itu boleh dibilang kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Benar. Kalau tidak ada pangan tidak bisa hidup. Oh iya, kalau urusan kampung tengah itu tak selesai banyak masalah itu. Orang-orang kelahi di lapangan itu, di terminal, di apa sebetulnya bukan masalah apa, tapi masalah ini. Masalah kampung tengah ya. Makanya saking pentingnya itu ada bilang nih, jangan berunding sebelum kenyang. Pasti bawanya kelahi. Kalau saya pikir-pikir, saya nonton film-film yang zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu, yang selalu diselamatkan oleh kerajaan itu pasti lumbung pangan. Lumbung pangan Itu kita lihat itu tuh. Kalau ada lumbung pangannya, itu biasanya kerajaan tuh sukses dia. Sukses ya. Tapi kalau enggak, ajab deh itu. Ya, artinya kita berharap bahwa pangan di Pekanbaru itu akan selalu terjamin, ya berkualitas dan tentunya harganya juga terjangkau. Iya, terjangkau. Benar. Mahal sekali. Oh iya, betul. Baik, sahabat TNN, sayang sekali waktu kita terbatas nih ya, kita nggak bisa berlama-lama lagi, tapi mudah-mudahan informasi dari Pak Kadis tadi tentang bagaimana strategi pengembangan sektor pangan pertanian, peternakan, perkebunan itu di Pekanbaru bisa terus berkembang. Terima kasih ya Pak Kadis sudah hadir, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kita berbicara masalah pertanian pangan ini nggak bisa. Nggak cukup itu SKS-nya panjang itu. Panjang. Ini dirangkum semua nih, bidangnya menarik sebenarnya. Tapi lain kali lah ya. Baik, sahabat TNN, demikian obrolan santai kita di Bual-Bual Santai. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.